Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom aleihim, tetap baik, semangat, sukacita. Haleluya. Ya, puji Tuhan dan puji syukur kepada Tuhan. Kita pagi hari ini masih ada semangat? Oh, tentu. Luar biasa. Masih ada sukacita juga? Oh, amin. Haleluya, terus. Haleluya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang selalu setiap waktu diberkati olehnya, biarlah semangat dan sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. So, setiap pagi kita harus hadir untuk memuji menyembahnya. Firman-Nya berkata, masa hidup kita hanya 70 tahun saja. Paling kuat 80. Dan kebanggaannya apa sih? Hanya kesukaran dan penderitaan. So, saudaraku, di hari-hari ini mari kita menghitung-hitung hari supaya kita bisa lebih bijaksana lagi, ya, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Firman-Nya berkata seperti itu. Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari bersama-sama kita memuji serta menyembah Tuhan yang pagi hari ini dipimpin oleh Pak Hendra, serta kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Habis Madin. Pak Madinnya saya lihat belum ada ya? Sudah. Okay. Ya, sudah ada Pak. Sudah ada ya? Oke. Ya. Ya, kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Saya mau minta tolong. Oh, saya aja yang berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa. Kami boleh hadir, kami boleh bangun dari istirahat kami pagi hari ini. Itu bukan karena jagonya dan kuatnya badan kami dan tubuh kami, tapi karena kasih, kemurahan, dan pemeliharaanmu dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Kami tidak ada apa-apa tanpa kasih-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa tanpa anugerah-Mu. Tapi itulah yang kami peroleh setiap hari dari-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini. Kami mau memulai sebuah persekutuan kami untuk memuji menyembah-Mu. Untuk mendengarkan pesan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati persekutuan ini agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan indah. Berkati semua yang bertugas pagi hari ini. Ya Bapak, agar kami bersatu hati dengan semangat kasih Kristus dapat melaksanakan persekutuan ini dengan baik. Tuhan Yesus, pimpin kami, Roh Kudus, biarlah pimpin kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir. Beracaralah di pagi hari ini Bapak, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudaraku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat-Nya di mezbah Tuhan, memuji Dia, memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi
mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Mulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus adalah sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam
kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku
dalam-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau bergembira, sebab Tuhan datang menolong-Mu. Haleluya, haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terlebih lagi, kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Bapa, ajar kami selalu untuk datang kepadamu dan menghormati-Mu, Tuhan. Ajar kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu kepada kami. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau rancangkan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan
aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, Kau berikan Roh-Mu sebagai penolong dan yang setia mendampingi kami. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia. Kekang suci di dagingku terus. Bimbing aku
True friends, I found you, spring of love, joy and peace. You breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful to me, and bridal in my flesh gently. Lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, my best friend, best friend. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kami dalam memuji dan memuliakan Engkau. Roh Kudus yang melindungi kami, mengajarkan kami. Roh Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Kau buat pada pagi hari ini buat hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi kami, yang selalu berkenan dalam puji-pujian dan penyembahan pada pagi hari. Selalu baru setiap hari. Firman-Mu menguatkan kami. Kau urapi hamba-Mu yang membawakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segalanya kami lakukan pagi hari ini hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Madin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami alami, kami rasakan, yang menyegarkan, memulihkan, membaharui kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hendra yang sudah memimpin kami dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kepadamu, hadirat Tuhan ada di setiap kami dimanapun kami berada, mukjizat Tuhan terjadi, dan kehendak rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berdoa supaya Tuhan sendirilah yang berbicara, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami, dan biarlah kami bukan hanya mendengar, mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, pagi ini saya akan mengungsikan satu firman Tuhan yang bertemakan berkat ketaatan. Berkat ketaatan yang terambil daripada Ulangan 28 ayat 1 sehingga ayat ke-14. Oke. Saya suka memberikan kesempatan bagi siapa saja di antara kita untuk membacakan petikan ini. Ulangan 28 ayat 1 hingga 14. Silakan. Ulangan 28 ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adodanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus, Pastor? Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandungmu, hasil bumimu, anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada hari masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar padamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya? Tuhan akan menghajar engkau dan dengan batu kering, demam kepiaulu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Lanjut, Pastor. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dan langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang menanggungnya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dengan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembeli orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau, dan dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu, sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu.
Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau? Banyak benih yang kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Oke, puji Tuhan. Boleh dengar suara saya? Dengar. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sangat luar biasa sebenarnya sampai ayat 14, tetapi bila dibaca seterusnya baik, sangat baik karena kita melihat juga berkat ketaatan dan akibat ketidaktaatan, yaitu segala kutukan. Jadi sebab itu pertama sekali saya mau memuji Tuhan untuk ketaatan yang juga kesetiaan setiap kita yang mengikuti GWG ini setiap pagi. Saya akui bukan mudah untuk saya ikut, sebab setiap pagi, kalau di Malaysia itu jam 6 ya, kalau di sana jam 5, saya harus mengantar 3 orang anak saya ke sekolah. Kemudian saya antar lagi anak saya 7.30 kalau masa Malaysia ya, untuk practical university di satu badan kerajaan JKR, Jabatan Kerja Raya Malaysia. Kemudian jam 8 saya harus ke kantor ataupun ke pejabat untuk mengatur 8 staf saya. Jadi bukan mudah untuk saya, tetapi apabila kita boleh bersama-sama dalam GWG ini, itu menunjukkan betapa kita setia ataupun taat menyembah Tuhan dalam perhubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi sebab itu pagi ini saya akan berkongsi satu tema, berkat ketaatan. Izinkan saya untuk share screen saya. Baik. Nah, jadi kita melihat poin saya yang pertama. Dapat lihat saya punya PowerPoint ya? Belum. Belum ya? Oke, saya share sekali lagi. Sekarang dapat? Ya sudah. Oke, berkat ketaatan ya. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ada ketaatan lebih baik daripada pengetahuan. Ketaatan lebih baik daripada pengetahuan. Nah, saudara-saudari, apabila kita ingin berjaya di dalam apa yang kita rancang ataupun apa yang kita pikirkan untuk kejayaan, ianya menuntut kita untuk melakukan ketaatan. Ya, kita ada perencanaan, tapi juga kita perlu satu ketaatan, komitmen untuk apa yang kita lakukan. Dalam konteks Ulangan pasal 28 ini, ayat yang pertama dan kedua, dan kita lihat slide yang seterusnya, harap boleh dinampak ya. Dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, di poin yang pertama ini, Tuhan
berkata kepada orang Israel, dalam bahasa aslinya dipanggil Shema, dengar Israel, Shema Israel. Apa yang mereka perlu dengar? Mereka harus mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Memang mereka menitik beratkan hukum 10. Dan daripada 10 hukum itu ada 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Kemudian ada, kalau kita lihat 10 hukum ini, ada 4 hukum kita dengan, ada 4 hukum manusia dengan Allah, 6 hukum seterusnya sesama manusia. Jadi dia disimpulkan dengan 2 hukum. Kemudian mereka bagi lagi itu kepada, betul kan saya hanya ingat 300 lebih hukum, pecahan hukum. Jadi firman Tuhan itu sesuatu yang mereka harus dengar dan juga harus amati ataupun perhatikan dengan baik-baik, dan terlebih untuk mereka melakukan. Bukan saja melakukannya, tetapi harus setia dalam segala perintahnya. Oke, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya berjumpa dengan satu orang Israel ataupun Yahudi yang mengikuti satu pelayanan misi melalui satu pelayanan misi dari Korea. Kapal misi, mereka panggil kapal itu MV Hana. Mungkin sampai ke Indonesia juga. Mereka sampai ke desa saya dan beberapa orang itu kami harus atur perjalanan mereka dalam misi itu. Selepas selesai pelayanan di desa kami, mengantar kembali ke kota Kinabalu, dan kami sempat tinggal bertidur semalam di kapal mereka. Dan kami bercerita tentang firman Tuhan mengenai bangsa Israel. Dan tiba-tiba ada satu orang yang berkata, I am original. Saya tidak paham. Tapi kawan saya memberitahu, ya, dia orang Israel. Dan saya boleh melihat bagaimana dia sangat serius di dalam membacakan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Baik, itu mengenai orang Israel. Demikian juga dengan kita hari ini diperingatkan oleh Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, dan Tuhan mengatakan sini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua. Ayat yang kedua, ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi apabila kita mentaati perintah Tuhan, mendengar dan mentaati segala perintah Tuhan, ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Kembali kepada tema kita yang pertama, yaitu ketaatan lebih baik daripada pengetahuan. Pengetahuan memang baik. Dan salah satu sebab kenapa saya terus mengikuti Zoom dari Indonesia, di Malaysia juga ada banyak Zoom, tapi saya memilih mengikuti beberapa Zoom di Indonesia, dan salah satu yang saya komitmen mengikuti adalah GWG. Karena pengetahuan, mendapat pengetahuan firman Tuhan, mendalami terus firman Tuhan. Dan itu sangat baik. Nah, uskup kami mengatakan pengetahuan memang baik, tetapi tanpa hikmat, pengetahuan itu tidak berarti. Kenapa? Karena ada ramai orang berpengetahuan, tetapi menggunakan pengetahuan itu tujuan yang tidak baik. Melakukan pengetahuan itu, ada orang berpengetahuan untuk melakukan jenayah. Ada orang berpengetahuan tetapi melakukan penipuan. Bahkan dalam gereja sendiri pun orang yang berpengetahuan boleh memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hikmat penting untuk
pengetahuan itu diimbangi. Firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah ataupun menghormati Tuhan. Jadi ketaatan itu disertai dengan takut akan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, membawa pengetahuan kita, khususnya di dalam firman Tuhan, kepada perkara yang lebih berarti, perkara yang lebih bermakna, karena apabila kita berpengetahuan dan taat kepada Tuhan, itu jauh lebih baik di dalam kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita. Saya sampai kepada poin yang kedua dan terakhir, saya ada 8 menit lagi. Poin yang kedua adalah berkat ketaatan. Nah, di dalam poin yang kedua ini mengenai berkat ketaatan, kita akan melihat ayat demi ayat dari ayat 3 sehingga ayat yang ke-14. Dapat lihat PowerPoint saya? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Baik, ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Wah, ini berkat yang kita terima akibat ketaatan kita. Saya percaya kita ada usaha ataupun pekerjaan baik di kota maupun di ladang, di desa, di perusahaan kita. Ayat keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu, sapi, dan kandungan kambing dombamu. Ibu saya seorang bidan kampung, sebab jauh dari klinik ataupun hospital, jadi di kampung, bidan kampung sangat penting. Nah, apa yang berlaku? Ibu saya harus mengalami satu transformasi karena masa dia menjadi bidan kampung, dia mengandalkan apa yang dia warisi. Nah, ibu saya juga seorang dukun dulu. Tapi saya kata kepada dia membuat orang-orang yang sukar untuk melahirkan anak supaya mereka boleh melahirkan anak. Tapi dia mengandalkan pada masa itu obat-obat tradisional dan kadang-kadang ada juga unsur-unsur pemujaan. Tapi selepas keluarga kami mengenal Tuhan, saya membimbing ibu saya untuk beralih kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengandalkan jimat-jimat, tetapi kepada Tuhan. Dan salah satu yang kami lakukan dengan ibu adalah membawa orang yang sukar mendapatkan anak kepada pertobatan terlebih dahulu. Barulah ibu saya melakukan rawatan secara tradisional. Dan puji Tuhan, apabila ramai orang kembali kepada Tuhan, diberkati dengan kandungan. Hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Saya masih bersama saya? Iya, silakan. Ya. Silakan. Di screen saya tidak dapat melihat. Oke, tidak apa. Pak Hendra, boleh tutup saya punya sharing supaya saya boleh kembali. Oke, saya nampak. Oke, baik. Apa yang saya mau katakan tadi sebagai perkongsian di ayat yang keempat tadi ya, mengenai hasil bumimu dan hasil ternakmu. Di desa saya itu menjadi pusat penyembahan berhala 30 tahun yang lalu lah. Dan setiap kami melakukan tanam-tanaman, kami menggunakan kurban darah. Dan apabila kami mengenal Tuhan, kami tidak melakukan lagi. Akibatnya, sepertinya roh-roh jahat itu marah. Dan apapun yang kami tanam tidak tumbuh lagi. Sehingga kami harus pergi ke tempat yang baru.
dan memulakan kehidupan kami yang baru untuk terus mengikut Tuhan. 30 tahun kemudian kami kembali di desa kami itu dan melakukan doa, pemetaan doa dan sebagainya. Dan hari ini apabila saya berpindah dari Kota Kinabalu ke Tulupit, itu 30 menit pergi ke desa saya, kami mulai menanam semula dan boleh tumbuh. Boleh tumbuh. Ini hasil pertaubatan, ini hasil kalau kita mentaati Tuhan. Ya, soal ketidaktaatan kepada Tuhan khususnya dalam penyembahan berhala perkara yang serius. Kami mengalami itu dalam keluarga dan juga penduduk kampung. Baik, kita langsung saja, saya tidak akan menggunakan screen lagi. Saya langsung ke ayat 5, berkat-berkat ketaatan yang seterusnya. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Seterusnya ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Wow, luar biasa. Ayat ke-7, Tuhan akan membiarkan usahamu yang maju. Tuhan akan membiarkan musuhmu, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Saudara, bila kita taat kepada Tuhan, Alkitab mengatakan musuh kita pun diperdamaikan dengan kita. Jadi ketaatan itu membawa berkat kepada perdamaian juga. Seterusnya, ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya mau menarik perhatian kita kepada yang akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di Sabah, kami sebagai pribumi ataupun penduduk asal, hak kami, tanah kami telah diambil. Terus terang, walaupun ini direkodlah, tapi ini kenyataan. Kebanyakan tanah-tanah kami diambil oleh toke-toke besar dari Semenanjung Malaysia. Ya, dan kami seperti pelarian di tempat sendiri, menjadi kuli di tanah sendiri. Saya 20 tahun yang lalu menangis di tanah saya sendiri apabila tanah kami dirampas oleh sebuah syarikat yang besar. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini karena dosa kami, penyembahan berhala, kami tidak menghormati Tuhan, kami tidak memperdulikan Tuhan, kami tidak taat kepada Tuhan. Saya teringat bagaimana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kembalilah kepadaku, maka akan memulihkan negeri kamu. Saya lakukan itu, saya mendorong penduduk kampung, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita, walaupun hak kita, tanah kita telah dirampas, tapi tidak mustahil Tuhan kembalikan itu kalau kita kembali kepada Tuhan. Saudara, saya ingat bagaimana saya bergumul dalam doa pada masa itu. Kembali kepada Tuhan, mula mentaati Tuhan. Tapi yang berlaku, kerajaan di Malaysia yang 60 tahun memerintah, runtuh. 60 tahun. Itu UMNO, Barisan Nasional. Kemudian Ketua Menteri pada masa itu yang mengaut segala hasil bumi kami di Sabah pun jatuh. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menjatuhkan satu pemerintah. Kemudian syarikat yang merampas tanah kami bankrupt. Dan kami terus berdoa dan Tuhan mengatakan supaya kami terus taat kepada Tuhan dan rajin bekerja, jangan malas. Rajin bekerja. Itu yang kami lakukan. Saya sekarang lebih kepada praktikal. Pengetahuan bagus. Saya ada pendidikan teologi lebih daripada 20 tahun. Tetapi walaupun itu sangat penting, saya bersyukur sekarang saya dibawa satu skop yang lebih praktikal. Kami melakukan perkara-perkara yang sangat praktikal karena Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkatnya, tetapi kita harus menggapainya, mencapainya dengan usaha juga. Baik, ayat 10. Dan saya akan tutup sebentar lagi. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Wow, kita boleh lihat bangsa Israel bagaimana Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka.
Ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saya belum pernah ke Israel, tapi saya ada beberapa kawan yang pergi ke Israel, termasuk beberapa di sini Pak Hendra dan beberapa orang yang pergi ke Israel. Setahu saya menurut Alkitab, tanah perjanjian itu yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya pikir di Indonesia, tanah di Indonesia dan di Malaysia jauh lebih baik. Kita ada hutan-hutan yang subur. Kalau di Israel itu kan pasir, batu. Kalau kita tengok gambar-gambar begitu, jauh lebih subur di kawasan Khatulistiwa ini. Tetapi apa yang berlaku? Tuhan mau menyatakan bahwa Dia Tuhan. Tanah yang begitu benar berlimpah-limpah susu dan madunya apabila orang Israel beriman dan taat kepada Tuhan. Saya mendapat tahu bagaimana beberapa pengusaha pertanian yang berjaya, yang profesional di Israel, mereka mengalirkan sungai dari Yordan itu dengan satu pengaliran yang begitu luar biasa caranya, sangat terkawal, sehingga mengairi tanah-tanah di Israel itu, dan setiap tanaman mereka, buah anggur mereka besar-besar, dan apa juga yang mereka tanam itu penghasilannya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati mereka, negeri yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Apabila mereka setia dan taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita hari ini. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagianmu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kami hamba-hamba Tuhan di Sabah ataupun di Malaysia ditegaskan tidak boleh meminjam, tidak boleh mengutang. Memberi pinjaman boleh. Dan saya mulai memahami ini dari firman Tuhan, bahwa sepatutnya kita harus memberi pinjaman dan bukan meminjam. Itu ciri orang yang diberkati. Dan berkat itu berpunca ataupun karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi saya melakukan ketaatan itu. Taat. Saya ada banyak kawan yang menawarkan saya untuk meminjam jika ada keperluan, tetapi sekalipun ada cobaan seperti itu, dan itu baik sebenarnya, tetapi saya tetap berpegang taat kepada firman Tuhan supaya jangan meminjam. Yalah, kadang-kadang kita perlu loan juga lah dengan bank, tetapi prinsip firman Tuhan itu harus kita praktikkan dengan ketaatan, dengan percaya kepada Tuhan. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya mengalami ini dalam kehidupan saya. Saya datang dari keluarga yang miskin dan sangat sederhana. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat, dan saya melihat ke bawah bagaimana Tuhan mengangkat ke atas. Saudara, kalau ada di antara Anda berkesempatan ke Malaysia, ke Sabah, mari jumpa saya, datang ke tempat saya. Saya akan membawa kamu melihat desa saya. Saya dengan terbuka melihat bagaimana Tuhan mengangkat bangsa kami. Daripada yang tiada apa-apa. Bahasa Malaysia kata papa-padana, ataupun miskin lah, sangat miskin. Tapi Tuhan mulai mengangkat. Dan kepimpinan juga di desa saya itu sangat kecil. Tetapi ada 3 hamba Tuhan menjadi padri. Saya, abang saya, dan first cousin saya. Di satu desa. Dan sementara di desa-desa yang lain yang besar, pakan-pakan, belum tentu ada satu orang hamba Tuhan. Kenapa? Tuhan akan mengangkat. Saya melihat beberapa kawan-kawan saya ataupun saudara-saudara saya yang juga susah. Sekarang mereka menduduki ketua-ketua jabatan. Saya terkejut sebab 30 tahun, 20 tahun tidak jumpa. Dan dalam pelayanan saya jumpa mereka di kantor-kantor ataupun di sektor-sektor yang besar. Saya kata, bagaimana kamu boleh sampai ke tahap ini? Dan tidak lain tidak bukan apa yang mereka katakan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Baik, yang terakhir, dan saya akan tutup. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ingat peringatan Tuhan ini. Segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan dengan mengikuti
dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maksudnya, apabila kita tidak menyimpang ke kanan atau kiri dan tidak mengikuti Allah-Allah lain, maka semua berkat itu Tuhan berikan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya ada satu abang sepupu yang baru sedar kemarin daripada koma. Dia seorang yang taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan dia pernah membimbing saya untuk percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi bila dia sakit, saya terkejut karena tidak tahu dia sendiri, tapi dia dalam keadaan lemah. Tapi ibunya dan keluarganya membawa dia berjumpa kepada dukun. Dan keadaannya menjadi tenang. Dan saya saya menghubungi beberapa juga hamba-hamba Tuhan ataupun di antara kami, dan kami melakukan pertaubatan bagi pihak dia. Kami berdoa supaya bertobat karena berjumpa dukun, walaupun sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan selepas itu memberikan dia rawatan yang terbaik di hospital. Kemarin dia sedar daripada koma ataupun ya. Saudara, sangat serius untuk kita tidak mengikut Allah-Allah lain ataupun menyimpang ke kiri ke kanan. Tuhan serius memberikan berkat kepada kita kalau kita taat. Tetapi di sebaliknya juga, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, perkara-perkara yang kutuk-kutuk yang tadi Pak Hindra membacakan itu akan sebaliknya kita mengalami. Jadi saya berhenti di sini untuk perkongsian firman Tuhan, berkat ketaatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur apa yang kami mengerti, kami bersyukur. Yang belum kami mengerti, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara. Biarlah dalam perkongsian kami sebentar lagi dalam persekutuan bersama, kami boleh mendalami dan belajar bersama-sama lagi akan firman-Mu ini. Di dalam dan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Madin untuk pesan lewat kebenaran firman pada pagi hari ini ya, berkat ketaatan. Banyak sekali yang dibawakan oleh Pastor Madin pagi hari ini untuk kita. Dan kita mau lebih lanjut nanti untuk detail atau untuk melengkapinya mungkin dalam sesi fellowship ya, Pastor Madin. Pastor Madin masih bisa bersama kami ya waktunya? Oke. Ya. Ya, terima kasih. Dan kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Deborah untuk bantu doa syafaat? Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Ibu Deborahnya tidak ada ya? No respon, oke. Ibu Dona aja. Bu Dona, shalom, selamat pagi Bu Dona. Ibu Dona, are you there? Oh, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Bu Dona, apa kabar pagi hari ini? Nah, baru bisa. Oke. Shalom, shalom. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pastor Madin firmannya. Terima kasih Pak Hendro. Ya, Bu Dona mohon bantu doa syafaat pagi hari ini ya. Dan doa berkatnya saya kembalikan ke Pastor Madin. Oke, pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Silakan Bu Stefani. Oke, shalom. Terima kasih Pastor Madin. Seperti biasa firman Tuhan, Pastor Madin bawakan dengan luar biasa. Biar pelayanan Pastor Madin dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Tuhan melindungi seluruh pelayanan Pastor Madin. Dan juga Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan kepada Pastor Madin juga beserta keluarga. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Saya cuma mau bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Tidak ada henti-hentinya syukur yang saya rasakan atas penyertaan Tuhan. Sekarang saya mau minta didoakan untuk sahabat saya di Amerika yang istrinya sedang menunggu, menanti apakah Tuhan panggil atau tidak. Saya minta untuk kita doakan semua, nama istrinya Senaida, suaminya namanya Todd, bahwa dia
Dari 2 hari ini saya hanya bilang, Pasti belum ada. serahkan semua rencana kepada Tuhan. Kalau memang istri dikehendaki untuk pergi, dengan legowo dia lepaskan istrinya. Jadi saya minta tolong didoakan supaya iblis tidak mengambil celah di hari-hari terakhir mungkin, atau kalau Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan akan juga melakukan. Tetapi yang terpenting bahwa suami dan anak-anaknya mengetahui bahwa rencana Tuhan itu indah. Kalaupun ibunya atau istrinya harus diambil Tuhan, mereka boleh tetap bersyukur dan mereka boleh mengenang istrinya atau ibunya sebagai seorang ibu yang hebat. Jadi tolong didoakan, karena di masa-masa seperti ini, iblis akan terus bekerja, mengambil sukacita, malah bisa mungkin akan kepahitan kepada Tuhan. Tapi kita doakan sama-sama, supaya di dalam kesakitan ini, yang keluar adalah syukur dan sukacita. Tolong didoakan sama-sama, karena ini sangat penting. Di hari-hari terakhir, detik-detik terakhir, iblis tidak suka. Tetapi saya tahu Tuhan Yesus kita lebih besar dari roh manapun juga. Terima kasih banyak. Itu saja yang saya mau minta didoakan. Oke, Bu Stefani, ada lagi Ibu Mariam. Silakan Ibu Mariam. Bu Mariam Tio. Sudah bisa di-unmute, Bu? Oke. Ya, terima kasih buat waktunya, Pastor. Saya minta dukungan doanya buat cucu saya, Karen, saat ini lagi batuk flu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Diberkatilah ya cucunya cepat sembuh dan pemulihan terjadi. Oke, kemudian Ibu Pastor Christine, silakan Bu Christine. Oke, tadi nggak bisa buka. Shalom, terima kasih Pastor Hendro. Sis Dona, tolong didoakan kalau besok itu pagi saya akan melayani, dan puji Tuhan tadi sekali lagi Tuhan mengangkat di antara banyak orang. Saya boleh dijadikan teladan di tengah-tengah teman-temannya. Saya bersyukur untuk itu, tetapi beban semakin berat karena saya diminta untuk melayani lebih jauh lagi. Saya akan diutus ke Turki dan ke Ukraina. Ini saya masih mau bertanya kepada Tuhan, apakah saya akan lakukan itu atau tidak, karena di sini pun masih banyak pelayanan yang harus saya lakukan. Tolong didoakan itu. Terus saya mohon didoakan satu tadi yang berhasil lagi kita tangkap jiwanya, namanya Gabriela, namanya sih nama Kristen, tetapi dia sama sekali tidak percaya Tuhan. Tapi setelah mendengar tadi pengakuan saya di tengah-tengah teman-teman sepelayanan, dia tersentuh untuk ikut hari Minggu, dan hari Minggu itu saya akan sermon, saya akan sharing firman Tuhan melalui ibadah raya. Kiranya Tuhan pakai saya untuk memberkati. Selain Gabriela juga banyak orang yang akan datang, orang baru. Semuanya mereka boleh ikut Tuhan melalui pelayanan kami. Itu saja Ibu Dona, terima kasih. Thank you Pastor Madin. Dan setelah ini saya mohon diri banget karena saya sangat lelah. Jadi habis doa saya mohon diri untuk istirahat. Terima kasih. Wow, luar biasa. Mau jadi ambasadornya Indonesia ya untuk Ukraina dan Rusia. So send my regard juga to Mr. Zelensky and Mr. Putin ya nanti ya kalau ketemu mereka. Ya Bu Christine. Luar biasa Pastor Christine, thank you. Oke, ada lagi yang angkat tangan banyak sekali nih. Ibu Hera dulu. Silakan Bu Hera. Ya, sudah bisa di-unmute Bu Hera?
Iya, sudah. Terima Oke. kasih Pastor Madin. Terima kasih buat teman-teman. Ya, Bu Dona minta tolong doain buat saya. Kemarin saya jatuh, ngegeledak gitu. Terus kayaknya pantatnya jatuh duluan gitu kan. Duk gitu. Jadi saat ini sakit gitu di bagian tulang ekornya. Nah, saya nggak tahu ya. Semoga cuma memar aja. Tapi anak saya udah bilang kalau umpama masih sakit besok di MRI aja katanya gitu, takutnya kalau ada apa-apa gitu. Ya memang sakit, jadi saya nggak berani duduk di mana gitu karena sakit gitu. Ya biar Tuhan yang tolong deh, jangan ada apa-apa ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Hera agar jatuhnya tidak terlalu berbahaya, tidak parah, dan kesembuhan serta pemulihan terjadi, Bu Hera ya. Oke, kemudian ada Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Shalom, terima kasih untuk Pastor Madin. Bu Dona, tolong doakan Mami yang mau screening mata dan rencana nanti kalau udah ada hasil akan operasi katarak. Biar Tuhan campur tangan semuanya. Thank you. Siapa namanya? Bu Peter. Bu Peter. Oke. Ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Jika tidak ada, silakan Bu Dona. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, betapa hati kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, mengingatkan kami untuk terus taat dan setia kepadamu, untuk selalu mau dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Kami percaya Bapa, tidak ada yang dapat melebihi apapun di dalam dunia ini kecuali kami boleh tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau saja Yesus lebih daripada cukup bagi setiap kami. Kami percayakan firman-Mu Tuhan, dan kami mau mentaati segala perintah dan ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu, mengingatkan kepada kami untuk tetap taat dan setia lewat hamba-Mu, Pastor Madin. Bapa, biarlah berkat-Mu terus menyertai Pastor Madin bersama dengan seluruh keluarganya. Engkau terus memberkati Pastor Madin ini dalam segala pelayanannya, pekerjaannya. Engkau mengasihinya, Engkau akan terus tambah-tambahkan berkat-Mu atas mereka, sekeluarga, dan Engkau juga akan perluas daerahnya. Terima kasih Bapa, Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa di dalam doa pada pagi hari ini atas teman-teman kami, khususnya teman Stefani, Ibu Sinaida, dan suaminya Tom bersama anak-anaknya. Tuhan melihat, Tuhan mengerti keadaan mereka pada hari-hari ini, di mana Ibu Sinaida dalam keadaan sakit, dan suaminya serta anak-anaknya tentu merasakan keadaan yang sangat sulit. Tetapi Bapa, di dalam segala keadaan yang susah ini, Engkau hadir menghibur mereka. Engkau mau hadir dan berbicara kepada Tom khususnya dan anak-anaknya.
Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah Maha Besar. Jikalau bukan kekuatan daripadamu, sulit untuk menanggung segala beban. Tetapi biarlah Bapa, oleh segala kebaikan-Mu kami percaya Engkau punya cara untuk menenangkan Tom dan anaknya. Engkau juga punya cara untuk berbicara kepada Ibu Zenaida. Tuhan, biarlah segala kehendak-Mu yang jadi. Engkau mempersiapkan mereka semua untuk dapat menerima apapun yang menjadi keputusan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau memberitahukan mereka bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun sulit, tetapi biarlah Tuhan, Engkau mau menyatakan kasih-Mu kepada keluarga ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalau memang Tuhan berkehendak juga untuk menyembuhkan Ibu Zenaida, terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Apapun yang Kau rancangkan bagi keluarga ini, kami berdoa supaya mereka semua siap. Mereka semua dapat menerima apa yang menjadi keputusan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh memandang Engkau sebagai Tuhan dan Bapa mereka yang akan terus menopang mereka. Dan mereka boleh terus bersandar, berharap, dan percaya kepada pertolongan-Mu. Berikan kepada mereka damai, sejahtera di dalam hati mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka, kuatkan ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan beracara bagi mereka satu persatu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Ibu Stefani. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Engkau luar biasa Tuhan. You are amazing Lord. Bapa, biarlah lewat segala kesaksian hidupnya, ia juga boleh mengimpartasikan iman percayanya kepada teman-temannya, menjadi satu berkat dan kekuatan bagi teman-temannya, khususnya bagi Zenaida dan keluarga. Tuhan, kami mau mengucap syukur juga, biarlah Engkau terus pakai Ibu Stefani di dalam kehidupan yang Kau masih tambah-tambahkan. Engkau juga tambah-tambahkan kepercayaan supaya ia juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah hidupnya sungguh-sungguh Engkau pakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau sudah memberikan seorang teman yang penuh dengan perhatian untuk menjadi contoh bagi kami semua. Terima kasih buat Stefani. Kami juga mau berdoa buat Karen Tuhan yang dalam keadaan batuk, flu. Tuhan, Engkau melihat keadaannya. Jamahlah tubuhnya. Berikan kepadanya kesembuhan ya Tuhan. Pulihkan keadaannya. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan juga melingkupi keluarganya. Seluruh orang tua dan saudara-saudaranya semua juga boleh dalam keadaan baik dan sehat. Dan terus mendukung Karen supaya ia juga boleh segera sembuh. Bapa, kami berdoa buat Ibu Christine yang sudah Kau pakai dengan luar biasa. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah yang Kau percayakan kepadanya. Kalau ia boleh diutus menjadi hamba-Mu, menjadi alat di dalam tangan-Mu bagi
masyarakat di Turki ataupun di Ukraina. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan segala kebesaran-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu. Biarlah apa yang Engkau sudah lakukan kepada Bu Christine, boleh ia terima dengan penuh sukacita. Dan dengan hati hamba, ia akan melayani Engkau, Tuhan. Memasyurkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sehingga boleh menjangkau, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kami juga mendoakan kesehatan Bu Christine, Bapak. Kalau akhir-akhir ini di dalam kelelahan seluruh pekerjaan dan pelayanannya, biarlah Engkau juga tambahkan kekuatan baru. Engkau berikan kepadanya kekuatan ekstra, bahkan Engkau jamah segala bagian yang sakit di tubuhnya. Kau cabut, Kau angkat Tuhan, sehingga Kau pulihkan kembali keadaan tubuhnya menjadi sehat kembali, sehingga ia bisa terus berkarya bagi Engkau. Tuhan, Engkau melihat apa yang telah diperbuatnya, sudah menjangkau Ibu Gabriela, bahkan mungkin juga orang-orang lain di sekitarnya, karena firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, firman yang sudah keluar dari mulut hamba-Mu, Bu Christine, tidak akan kembali sia-sia, sebab firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu beracara, menyentuh, menyelamatkan mereka yang masih belum menerima Engkau sebagai Tuhan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Roh Kudus menjamah hati mereka, menyentuh hati mereka untuk sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepadamu Tuhan. Melalui baptisan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan mereka juga boleh menerima keselamatan kekal daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala glory hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai, memuliakan Engkau, bersukacita karena mereka yang sudah diselamatkan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Ibu Hera yang mengalami jatuh Tuhan. Bapa, Engkau melihat keadaannya lebih daripada yang dapat kami ketahui Tuhan. Biarlah Kau bangkitkan iman Bu Hera Tuhan untuk percaya kepada kebesaran-Mu, percaya kepada kasih dan anugerah-Mu. Kami perkatakan di dalam nama dan otoritas dari Tuhan Yesus, Ibu Hera dalam keadaan baik sekalipun ia jatuh dan menimpa tulang ekornya. Tetapi kami mau perkatakan, oleh kuasa dan anugerah daripada Tuhan, Ibu Hera tetap dalam keadaan baik. Kejatuhannya tidak menjadikannya kenapa-kenapa atau lebih parah. Melalui sekalipun ia akan menjalani MRI, ia boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam dirinya. Biarlah ini boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan bagi Bu Hera, bagi anak-anak dan keluarganya, bagi semua orang. Dan bagi kami di GWG, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib, dan Engkau perkasa. Terima kasih Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan iman di dalam diri Bu Hera, supaya ia boleh terus bertekun di dalam doa dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya dalam keadaan sakit. Engkau akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Ia akan pulih kembali.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan Bu Novi yang maminya akan diperiksakan matanya, kemungkinan akan mengalami operasi katarak. Biar Tuhan juga mau campur tangan di dalam diri Ibu Peter ini supaya ia juga boleh mengalami kebaikan Tuhan. Sekali misalkan ia harus dioperasi katarak, Tuhan turut campur tangan. Tuhan mau menjamah mata Bu Peter supaya ia boleh kembali pulih dan terang matanya, bisa beraktivitas kembali dengan nyaman. Tuhan, Engkau turut campur tangan, kalaupun harus dioperasi, Tuhan sendiri yang memimpin tangan dokter dan seluruh tim, semua peralatan Tuhan berkati, sehingga maminya Bu Novi bisa dioperasi dengan lancar dan mendatangkan kebaikan. Semuanya baik Tuhan. Kami percayakan Bu Peter ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami di GWG ini semuanya Tuhan, yang dengan setia sudah hadir tiap-tiap pagi beribadah kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sendiri yang yang sudah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, serta dorongan, niat untuk taat kepada Tuhan, datang dalam ibadah pagi. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kami di GWG ini. Karena kami boleh datang hanya oleh anugerah Tuhan. Biarlah Bapa berkat-Mu terus menyertai kami, sehingga kami boleh tetap setia dan taat kepadamu. Engkau juga memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Di dalam segala perencanaan, di dalam segala apa yang dilakukan oleh Presiden kami Joko Widodo bersama seluruh jajarannya, menteri dan pejabat-pejabat baik di pusat, di kota maupun di daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan semua sungguh-sungguh fokus untuk kebaikan orang banyak, untuk masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Dan Tuhan, Engkau juga memberikan kepada Presiden kami kesehatan, perlindungan baginya dan bagi seluruh keluarganya. Kami mengucap syukur Bapa untuk pelayanan Pak Hendra, Pak Hendro, dan seluruh yang terlibat di dalam GWG ini, sehingga hari lepas hari kami masih dapat terus beribadah kepadamu. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati Pak Hendra, Pak Hendro, Bu Lisa, Pak Mario, semua yang lain-lain, supaya mereka boleh tetap setia melayani Engkau dan melayani kami semua. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Kami serahkan masa depan kami serahkan hidup kami satu persatu semua ke dalam tangan-Mu. Seraya memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Amin. Terima kasih Bu Dona, terima kasih
Pastor Madin, dan saatnya kita mau berfellowship. Saya meminta tolong my brother Mario untuk bantu fellowship pada pagi hari ini. Silakan Pak Mario. Shalom, Pastor Madin. Shalom. Hari ini kita